Di samping itu, di dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, terdapat pengasahan naluri syukur seorang manusia. Bagaimana seseorang melatih dirinya untuk selalu belajar menghormati kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan, sekecil apapun itu. Melatih diri menghormati sebutir nasi, menghormati setetes air, menghormati bangsa tumbuhan, bangsa kerikil, bangsa binatang, dan menghormati semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dalam kesehariannya sudah terbiasa menghormati hal-hal kecil, itulah sababun min asbabi ziyadatun ni'mah. Al-hurmah yaitu sebab yang menghantarkan kepada bertambahnya kenikmatan. Berbeda ketika hati seseorang berat menghormati lainnya. Di situ dia telah kehilangan al-hurmah. Ketika dia kehilangan insting menghormati atau al-hurmah, maka ia tidak akan sanggup membuka pintu syukur nikmat. Ketika pintu syukur tertutup, maka pintu kufur nikmatlah yang terbuka. Jadi al-hurmah itu miftah syukur nikmat. Artinya menghormati kenikmatan-kenikmatan merupakan kunci pembuka pintu syukur nikmat itu sendiri. Sekokoh apapun bangunan suatu negara tidak akan sanggup bertahan ketika kehilangan al-hurmah. Sekokoh apapun bangunan suatu kota tidak akan sanggup bertahan ketika kehilangan al-hurmah. Sekokoh dan sebanyak apapun kenikmatan yang ada pada kita tidak akan sanggup bertahan ketika kehilangan al-hurmah atau perasaan menghormati nikmat. Bahkan sebanyak apapun amaliyah seorang hamba, sebanyak apapun keilmuan seorang hamba, tetap akan jatuh dari kemuliaan ketika kehilangan al-hurmah atau insting menghormati. Sebagaimana yang dikemukakan oleh waliullah sahib ta'lim, ma wasol man wasol illa bil hurmah. Tidaklah sampai orang yang telah sampai pada derajat mulia kecuali sebab al-hurmah, yaitu saking pandai menghormati. Wa ma saqat man saqat illa bitarkil hurmah. Dan tidaklah jatuh orang yang telah jatuh kecuali sebab tinggal al-hurmah, yaitu tidak bisa menghormati atau tinggal menghormati. Azazil yang sekarang dikenal dengan sebutan iblis jatuh dari kemuliaan bukan karena kurang banyaknya ibadah. Menurut sebagian riwayat 60.000 tahun, sebagian lagi mengatakan 185.000 tahun lebih dia beribadah. Tetapi karena ia tinggal al-hurmah, hatinya tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam. Ia menolak hurmah pada Sayyidina Adam. Berat rasanya bagi iblis kalau harus menghormati Nabi Adam, karena dalam pandangannya Nabi Adam tidak layak dihormati. Ibadahnya masih sedikit, umurnya baru diciptakan, masih terlalu muda dalam pandangan iblis. Iblis tidak faham, walaupun Nabi Adam baru diciptakan, masih sangat muda, tetapi di belakangnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah dan nur Muhammad yang bersemayam di dalam diri Adam, itulah yang membuatnya menjadi aji sebut, yaitu tingkatan paripurna dalam istilah tetua. Dari uraian di atas, setidaknya kita dapat mengambil ibrah bahwasannya boleh jadi keridhaan Allah terletak di antara hal-hal
hal yang terlihat sepele. Ada beberapa hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah keridhoannya dan kemurkaannya. Dengan demikian kita tidak berani menganggap sepele